Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggun Apriliani Zahra Rosyidin, Mutia Nurrohmah, Putri Riani, dan Wisyaila Ayunisa Maula. Di video kali ini, kami akan menjelaskan teori-teori yang ada dalam komunikasi. Teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang dimana proses pengoperasionalannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung pada sistem yang berjalan secara otomatis menggunakan sistem komputerisasi. Teknologi digital telah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti televisi, handphone, laptop, komputer, dan masih banyak lagi. Kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudahnya mengakses informasi, yang kedua, beragamnya sumber belajar, yang ketiga, membuat komunikasi menjadi tidak terbatas. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, mahalnya perangkat teknologi digital, yang kedua, membuat kebiasaan berpikir secara instan, dan yang ketiga, kesalahan digitalisasi bisa menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik. Teori fungsional. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh dari teori fungsional. Teori fungsional adalah teori komunikasi yang menjelaskan susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki hubungan yang humoris. Kelemahan teori fungsional yang pertama, penganut teori ini cenderung terlalu memaksakan masyarakat untuk bersifat harmonis. Yang kedua, teori ini cenderung terlalu kaku dalam melihat perubahan, terutama perubahan yang berasal dari luar. Dan yang ketiga, teori ini terlalu melebih-lebihkan dan meremehkan konflik sosial. Teori budaya. Menurut A Dictionary of Cultural and Critical Theory, tahun 2010, teori budaya disebut juga dengan kajian budaya yang merupakan salah satu tradisi penelitian yang meneliti konteks budaya sebagai hal yang penting untuk memahami media secara lebih akurat. Kelebihan dan kekurangan teori budaya. Kelebihannya yang pertama, mengembangkan pemahaman tentang dunia sekitar. Yang kedua, mengetahui peran akan media dalam mengapresiasi budaya. Dan yang ketiga, menghargai kemampuan publik dalam mengonsumsi konten media. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, terbatasnya penjelasan tentang kekuasaan tingkatan makroskopik. Yang kedua, terlalu memfokuskan pada perbandingan antara efek pada individu ataupun pada masyarakat. Yang ketiga, kurangnya validasi ilmiah dalam artian teori ini lebih mengutamakan pengamatan subjektif daripada pengamatan objektif. Teori komunikasi organisasi. Apa itu teori komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi yang berupa pesan, ide, gagasan dari komunikator kepada komunikan yang terjadi di dalam dan di antara lingkungan yang besar dan luas dengan menggunakan media agar menghasilkan umpan balik dari anggota organisasi tersebut dengan melewati batasan-batasan gangguan komunikasi, dengan tujuan untuk mencapai proses komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi, komunikasi tidak hanya sekedar instrumen atau alat untuk berinteraksi, tetapi komunikasi adalah medium yang menyebabkan adanya organisasi. Dimensi komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kantor atau organisasi. Komunikasi internal terbagi menjadi dua, yaitu
Yang pertama, komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, posisi sama, ataupun jabatan selevel dalam suatu organisasi. Contohnya yaitu komunikasi antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Yang kedua, komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Contohnya, komunikasi saat rapat antara bos dengan karyawannya. Dimensi komunikasi organisasi yang kedua yaitu komunikasi eksternal, ialah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan halayak di luar organisasi. Memiliki dua jalur secara timbal balik, yakni yang pertama, komunikasi dari organisasi kepada halayak, pada umumnya bersifat informatif. Yang kedua, komunikasi dari halayak kepada organisasi, merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Tujuan dari teori komunikasi organisasi. Yang pertama, menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat. Yang kedua, menyatakan perasaan dan emosi. Yang ketiga, membagi informasi. Yang keempat, sebagai tindakan koordinasi. Kelebihan dari teori komunikasi organisasi. Yang pertama, membangun hubungan yang kuat. Yang kedua, mewujudkan kerja tim yang kuat. Yang ketiga, melahirkan gagasan komunikasi. Yang keempat, menjadi duta pelanggan. Kekurangan dari teori komunikasi organisasi. Yang pertama, adanya hambatan teknis. Yang kedua, adanya hambatan semantik. Yang ketiga, adanya hambatan manusiawi. Yang keempat, adanya hambatan sosio-antropologis. Dan yang kelima, adanya hambatan ekologis. Teori komunikasi kognisi. Kognitif atau cognition memiliki arti sama dengan knowing, yaitu mengetahui. Dalam KBBI, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Piaget dalam Mansur Pateda mengatakan bahwa struktur kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari lewat lingkungan. Struktur tersebut lahir dan berkembang sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif si anak dan lingkungan. Struktur ini telah tersedia secara alamiah. Menurut aliran ini, kita belajar disebabkan oleh kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan. Proses belajar bahasa terjadi menurut pola tahapan perkembangan tertentu sesuai umur. Tahapan tersebut meliputi yang pertama, asimilasi, yaitu proses penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif. Yang kedua, akomodasi, yaitu proses penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, diskuilibrasi, yaitu proses penerimaan pengetahuan baru yang tidak sama dengan yang telah diketahuinya. Dan yang keempat, yaitu ekuilibrasi, yaitu proses penyeimbang mental setelah terjadi proses asimilasi. Contoh teori kognisi. Kemampuan kita untuk bernalar melalui logika adalah contoh utama dari kognisi. Orang memang memiliki cara berpikir yang berbeda jika kita berpikir tentang mengapa orang membeli barang tertentu saat berbelanja. Kelebihan teori kognisi. Yang pertama, menjadikan pelaku komunikasi lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu pelaku komunikasi lebih memahami bacaan atau pembahasan yang sedang dibahas. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, yaitu dapat meningkatkan motivasi. Kekurangan dari teori kognisi. Yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami. Uses and Gratification Theory atau teori kepuasan dan kegunaan. Apa itu teori uses and gratification? Teori yang dikemukakan oleh Blumler, Gurevich, dan Katz pada 1974 ini menyatakan bahwa pengguna media memainkan peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Pengguna media menjadi bagian yang aktif dalam proses komunikasi yang terjadi serta berorientasi pada tujuannya dalam media yang digunakannya. Asumsi dasar teori ini adalah halayak sudah aktif dan tidak lagi sebagai penerima pasif atas apa yang diberikan oleh media massa.
di mana halayak sudah aktif memilih apa yang dibutuhkannya dalam program-program siaran yang menurutnya terbaik, dan halayak secara bebas menyeleksi media. Keunggulan teori ini yang pertama memfokuskan perhatian pada individu dalam melihat proses komunikasi massa. Yang kedua, respek pada kemampuan intelektual dari pengguna media. Yang ketiga, membedakan antara pengguna yang aktif dengan yang pasif. Yang keempat, mempelajari media sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kekurangan teori ini yang pertama, tidak dapat dengan mudah memberi petunjuk ada tidaknya efek. Yang kedua, banyak konsep-konsep kuncinya dikritik karena tidak dapat diukur. Tiga, terlalu berorientasi pada level mikro. Selanjutnya, teori humanisme. Teori humanisme ini dikembangkan oleh McNeill pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Teori ini pernah diimplementasikan dalam sebuah kurikulum pengajaran bahasa dengan istilah humanistic curriculum yang menekankan pada pola pikir, perasaan, dan tingkah laku siswa dengan menghubungkan materi yang diajarkan pada kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup siswanya. Asumsi dasar teori ini yang pertama, manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju. Yang kedua, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu, sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lainnya. Keunggulan teori ini yang pertama, tumbuhnya kreativitas siswa. Yang kedua, semakin maju teknologi, maka semakin maju pula perkembangan belajarnya. Yang ketiga, tugas guru menjadi ringan. Yang keempat, mendekatkan siswa satu dengan yang lain. Kekurangan teori ini yang pertama, pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pelajaran. Yang kedua, kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan. Yang ketiga, sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah setiap proses pembagian informasi, gagasan, atau perasaan di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Ada 3 teori dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, teori kecemasan dan ketidakpastian. Kedua, teori negosiasi wajah. Ketiga, teori kode bicara. Yang pertama adalah teori kecemasan dan ketidakpastian. Teori ini dikembangkan oleh William Gaddingkas yang memfokuskan pada perbedaan budaya antar kelompok dan orang asing. Gaddingkas berpendapat bahwa kecemasan dan ketidakpastian yang menjadi penyebab kegagalan komunikasi antar kelompok. Kedua, teori negosiasi wajah. Teori yang dikemukakan oleh Stella Tumay ini menjelaskan bagaimana perbedaan dari berbagai budaya dalam merespon berbagai konflik yang dihadapi. Wajah bekerja merujuk pada pesan verbal dan nonverbal yang membantu menyimpan rasa malu, menunjukkan rasa senang, dan menegakkan muka terhormat. Ketiga, teori kode bicara. Gary Philipson dalam teorinya ini berusaha menjelaskan bagaimana keberadaan kode bicara dalam suatu budaya dan juga bagaimana kekuatan dan substansinya dalam sebuah budaya. Contohnya, mahasiswa yang memiliki latar belakang budaya Sunda memanggil kakak perempuan dengan sebutan teteh. Kesimpulannya, perbedaan budaya memberikan makna tersendiri bagi suatu kelompok masyarakat, bahwa mereka memiliki ciri khusus yang bisa membedakan dengan kelompok lain. Adapun sisi negatifnya, perbedaan budaya dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan pandangan yang dapat menyebabkan konflik antar individu maupun antar kelompok. Teori psikologi komunikasi. Komunikasi dan psikologi adalah bidang yang saling berkaitan satu sama lain. Komunikasi adalah kegiatan bertukar informasi yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah pendapat atau perilaku manusia lainnya. Sementara, perilaku manusia merupakan objek bagi ilmu psikologi. Ada 4 teori yang termasuk teori psikologi komunikasi. Yang pertama, teori psikoanalisis, kedua, teori behaviorisme, ketiga, teori psikologi kognitif, keempat, teori psikologi humanistis. Yang pertama, teori psikoanalisis. Manusia dikendalikan oleh keinginan terpendam di dalam dirinya atau homovalens, seperti membaca buku, makan, minum, dan lain-lain. Kedua, teori behaviorisme. Manusia sangat dipengaruhi oleh informasi dari media massa. Hal tersebut dilandasi konsep behaviorisme, yaitu manusia dianggap sangat dikendalikan oleh alam. Selanjutnya, teori psikologi kognitif, konsep yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah informasi yang diterima, atau homo sapiens.
Terakhir, teori psikologi humanistis, yaitu konsep yang menggambarkan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya, atau homo ludens. Kesimpulannya, psikologi meneliti karakteristik individu yang menjadi komunikas serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Psikologi juga mempelajari sifat-sifat individu yang menjadi komunikator dan mencari tahu apa yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan satu sumber komunikasi dalam mempengaruhi orang lain.